day old. Caesar is home. Smile. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film Rise of the Planet of the Apes yang dirilis tahun 2011. Perlu Mimin informasikan ulang bahwa film ini merupakan reboot dari film aslinya yang dirilis tahun 1968. Film original The Planet of the Apes dirilis antara tahun 1968 sampai 1973 dan punya 5 judul film. Mimin udah bahas lengkap dan teman-teman bisa cek link di deskripsi. Kelima film itu mengandung unsur perjalanan angkasa, time travel, dan paradoks, jadi pastinya sangat menarik untuk ditonton. Kemudian di tahun 2001 dibuat versi remake-nya, karena film ini juga bertema perjalanan angkasa, time travel, dan paradoks. Hanya saja nama karakter di film remake ini berbeda dengan film originalnya. Nah, film yang akan kita bahas kali ini tidak bisa dibilang remake, tapi lebih tepatnya disebut reboot dari film originalnya. Meski masih mengusung tema yang sama, yaitu tentang kebangkitan bangsa kera, tapi film ini menghadirkan cerita baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan sekelompok orang berburu simpanse di pedalaman hutan. Kera-kera tersebut kemudian dikirim ke sebuah laboratorium milik perusahaan Gensis untuk dijadikan subjek penelitian ilmiah. Seorang ilmuwan bernama Will Rodman tengah mengembangkan serum atau obat untuk penyakit Alzheimer. Ia menguji setiap serum yang ia buat kepada seekor kera. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah serum tersebut memberi dampak signifikan pada kinerja otak kera-kera tersebut. Sudah hampir 5 tahun Will mengerjakan proyek ini. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Sang ayah juga penderita Alzheimer, turut memotivasi dirinya agar bisa menemukan obat tersebut. Hingga suatu hari serum berkode ALZ112 bekerja dengan baik pada seekor kera betina. Kera betina yang diberi julukan si mata cerah tersebut menunjukkan peningkatan kecerdasan yang sangat signifikan. Bahkan ia mampu menyelesaikan puzzle menara dalam waktu singkat. Kalau teman-teman ingat, di film pertama versi originalnya, julukan si mata cerah ini sebenarnya diberikan untuk manusia oleh seekor ilmuwan kera yang sedang melakukan studi terhadap perilaku manusia. Do we want some sugar, old-timer? Come on, speak. Well, Bright Eyes. That Bright Eyes is remarkable. Jadi kalau di film satu originalnya, manusia dan kera itu kebalikan, di mana manusia sangat terbelakang dan primitif, sedangkan kera adalah makhluk cerdas. Bahkan kera-kera tersebut dibagi menjadi golongan kera ilmuwan, kera anggota DPR, bahkan kera militer. Ia memiliki jabatan sebagai Majelis Nasional, Wakil Rakyat Bangsa Kera, Menteri Sains, serta Ketua Pembela Iman dari Bangsa Kera. Will kemudian melapor pada atasannya yang bernama Stephen bahwa serum nomor 112 berhasil, lalu mempresentasikannya pada Dewan Direksi Perusahaan. Dalam presentasinya, Will menyebut bahwa serum tersebut adalah gen yang bisa meregenerasi serta memperbaiki sel-sel otak. Dalam istilah biologi disebut neurogenesis dan dalam istilah perusahaan disebut obat Alzheimer. Dan mereka siap melakukan uji serum tersebut pada manusia. Jika uji coba ini berhasil, banyak penyakit bisa disembuhkan dan tentunya keuntungan perusahaan akan meningkat. Hanya saja obat itu memiliki satu efek samping, yaitu membuat mata terlihat hijau berwarna terang. Karena itulah ia memberi kera itu dengan julukan si mata terang. Will akan menunjukkan kera itu kepada Dewan setelah petugas membawanya ke ruangan ini. Sekedar informasi buat teman-teman, ada perbedaan antara vaksin dan serum meski keduanya kadang dianggap sama. Vaksin digunakan untuk pencegahan penyakit yang dibuat dari virus yang sudah dilemahkan. Sedangkan serum dibuat khusus untuk mengobati suatu penyakit seperti proyek yang dilakukan Will saat ini. Sementara di laboratorium, saat dua petugas ingin memindahkan si mata cerah, kera itu bertindak agresif lalu menyerang petugas. Saat para petugas itu mengejarnya, kera itu malah kabur keluar. Lalu masuk ke ruang rapat di mana Will dan Dewan Direksi berada. Sebelum kera itu menyerang orang-orang, petugas terpaksa menembak mati kera tersebut. Akibat insiden tersebut, Dewan menolak proposal uji coba pada manusia. Mereka khawatir manusia yang diuji coba akan mendapat efek samping seperti kera tersebut. Dan Stephen berharap kera-kera itu segera dikeluarkan dari laboratorium ini. Akan tetapi, Stephen tidak serta-merta menutup proyek ini, melainkan meminta Will memulai segalanya dari awal. She wasn't being aggressive, she was just being protective.
Dan ternyata perilaku agresif si mata terang bukan dikarenakan efek samping serum, melainkan hanya ingin melindungi bayinya yang baru saja ia lahirkan tanpa ada yang menyadarinya. Lalu Will diberitahu bahwa bayi kera itu tidak bisa ditinggal di laboratorium ini. Seseorang harus membawanya pulang untuk merawatnya. Karena tidak ada pilihan, Will terpaksa membawa bayi kera tersebut. Sampai di rumah, Will menunjukkan bayi kera itu kepada Charles, ayahnya. Charles ternyata sangat menyukai bayi kera dari jenis simpanse tersebut, lalu memanggilnya Caesar. Caesar. Look at this. A day old, 2 days old. Esok harinya, saat Caesar diberi susu, ia memegang botol itu sendiri. Will menyadari Caesar bukan simpanse biasa. Dia mewarisi kecerdasan yang dimiliki ibunya, dan ciri-ciri itu terlihat di matanya yang berwarna hijau terang. Caesar displayed signs of heightened intelligence. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Caesar terus menunjukkan tanda-tanda kecerdasan tinggi. Di usianya yang baru 18 bulan, Caesar mengenali 24 kata. Di usianya yang kedua tahun, Caesar bisa menyelesaikan teka-teki puzzle untuk anak manusia usia 8 tahun. Dan di usia ketiga tahun, Caesar menunjukkan kemampuan berpikir melebihi manusia seumurnya. Bahkan Caesar sangat mahir bermain catur. Karena sudah dianggap seperti anak sendiri, Will memberi Caesar kamar sendiri di loteng rumah. Saat dilakukan penelitian, serum yang diwariskan ibunya tidak hanya membuatnya sehat tapi juga meningkatkan fungsi otak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Caesar mengalami apa yang disebut dengan evolusi kecerdasan. Tiba-tiba terjadi keributan di ruang tengah. Charles tiba-tiba mengamuk dan membuat perawat yang selama ini merawatnya mengundurkan diri. Seperti yang kita tahu bahwa Charles menderita Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang menyebabkan menurunnya daya ingat, berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit degeneratif, di mana penyakit tersebut akan bertambah parah seiring berjalannya waktu. Will semakin prihatin dengan kondisi ayahnya tersebut, sedangkan proyek serum berikutnya masih dalam pengembangan. Apa boleh buat, Will diam-diam mencuri sisa serum 112 di laboratorium miliknya. Meski tidak mengantongi izin uji coba pada manusia, Will nekat menyuntikkan serum tersebut kepada Charles. Dan tanpa ia sadari, Caesar diam-diam melihatnya dari balik pintu. Dad? Esok paginya, Charles bangun lebih pagi dari biasanya. Ajaibnya, Charles tidak terlihat seperti orang sakit, bahkan ia bisa bermain piano seperti sedia kala. Charles berkata bahwa ia benar-benar sembuh dari sakit dan kini bisa beraktivitas seperti manusia lainnya. Namun tanpa mereka sadari, Caesar kabur keluar masuk ke rumah orang lalu membuat takut seorang anak kecil. Will dan Charles mencari Caesar keluar lalu menemukannya sedang dipukuli tetangga rumah karena dikira hewan liar. Lalu Will membawa Caesar ke klinik hewan yang ada di kebun binatang untuk menjahit lukanya. Lalu saat suster menjahit lukanya, Caesar menyampaikan sesuatu dengan bahasa isyarat kepada Will. Caroline bertanya apakah kera itu bisa bahasa isyarat. Yang ternyata Caesar itu menyukai Caroline dan menggoda Will agar mau mengajaknya main ke rumah lalu makan malam bersama. Caesar, come on. Singkat cerita, Will mengajak Caroline ke rumah. Caroline mengaku kalau dia juga menyukai kera jenis simpanse. Namun ada hal yang perlu Will perhatikan. Caesar membutuhkan ruang yang lebih luas. Selain itu, Caesar akan tumbuh besar dan kuat dan tidak selamanya ia akan bermain-main dengan manusia seperti ini. Jadi sore itu, Will dan Caroline membawa Caesar ke hutan nasional Redwoods. I don't believe that. Sampai di sebuah jembatan kecil, Will melepas tali pengikat Caesar. Namun sebelum Caesar bermain, ia mengeluarkan tangan tanda meminta izin. Dan setelah mengizinkannya, Caesar bermain-main di dalam hutan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, Will dan Caroline rutin mengajak Caesar bermain di hutan. Tanpa terasa, Caesar tumbuh semakin besar dan kuat. Sementara Caroline dan Will semakin dekat satu sama lain. Lalu saat akan pulang ke rumah tanpa sengaja, mereka bertemu keluarga bersama anjingnya. Caesar melihat anjing itu diikat sama seperti dirinya. Dalam hatinya, Caesar merasa kesal kenapa ia disamakan dengan anjing yang tidak lebih pintar darinya. Will sangat memahami perasaan Caesar lalu berkata bahwa dia bukanlah hewan peliharaan dan sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. I'm your father. You're not a pet. This is where you were born. Lalu Will mengajak Caesar pergi ke laboratorium. Will menceritakan segalanya kepada Caesar bahwa dulunya ia dilahirkan di sini. Ibunya adalah kera cerdas karena sebuah serum obat yang sama yang juga diberikan kepada Charles. Itulah kenapa Caesar begitu pintar.
Namun sayangnya sebuah insiden membuat ibunya meninggal dan sejak saat itu ia merawatnya. Like the medicine I give to Charles. My mother's dead. Explain it to me. Sampai di rumah, Will memberitahu Caroline bahwa awalnya serum tersebut dibuat untuk penyakit Alzheimer. Akan tetapi Caesar malah melebihi tujuannya. Hasil tes IQ-nya berlipat ganda dari tahun ke tahun dan kini obat itu terbukti bisa menyembuhkan ayahnya. Namun Caroline menganggap bahwa semua ini salah dan seharusnya tidak terjadi. Caesar akan kesepian dan merasa berbeda dengan yang lainnya. Mereka tidak bisa selamanya menjaganya dan harus membiarkannya hidup di alam bebas. What about Caesar? Strong-willed. Lalu saat makan malam, Caesar melihat Charles salah memegang garpu lalu membetulkan posisinya. Will pun menyadari pengaruh obat itu sepertinya melemah, yang ternyata setelah diteliti sistem kekebalan tubuh menemukan cara untuk melawan serum tersebut, sehingga pengobatannya tidak bekerja. Penyakit ayahnya kembali dan bertambah semakin parah. Saat Will bekerja, Charles diam-diam masuk ke mobil orang lalu mencoba mengendarainya. Pemilik mobil keluar lalu memukuli Charles karena menuduhnya pencuri. Caesar melihat kejadian itu nggak terima, keluar rumah lalu menyerang pria tersebut. Bahkan meski pria itu kabur, Caesar terus mengejar lalu memutus jarinya. Hey! Dan akibat insiden tersebut, Caesar dibawa ke tempat penangkaran hewan liar karena dianggap berbahaya. Untuk sementara, Caesar akan tinggal di tempat ini sampai Will menemukan cara untuk mengeluarkannya. Petugas itu meyakinkan kera miliknya akan terbiasa di tempat ini. Akan tetapi, Caesar adalah simpanse peliharaan. Kera-kera di penangkaran itu liar serta agresif. Bahkan mereka menyakiti dan membuli Caesar habis-habisan. Dan sepertinya tempat ini dikuasai seekor simpanse kuat yang berlagak seperti bos. Selain itu, petugas penjaga kandang memperlakukan kera-kera itu dengan kasar termasuk Caesar. Father's immune system continues to reject the 112 virus. Sementara itu di rumah, kesehatan Charles semakin menurun. Tidak ada cara lain selain mengembangkan serum yang lebih agresif untuk melawan antibodi agar kesehatan Charles kembali. I won't lose them both. I can't lose them both. Can we talk? Go to meeting. Will kemudian memberitahu Stephen bahwa diam-diam ia sudah menguji serum 112 kepada ayahnya dan berhasil. Bahkan serum itu meningkatkan kemampuan otak, namun sayangnya antibodi manusia membentuk kekebalan alami yang melemahkan serum tersebut. The ALZ-112. You did what? Beat the disease. Saat ini ia sudah meningkatkan kekuatan serum itu agar lebih agresif, yaitu ALZ-113. Ia hanya membutuhkan dukungannya untuk melakukan riset lanjutan. Stephen pun menyetujuinya dan berharap Will berhasil kali ini. Setelah itu, Will pergi ke lab menguji serum tersebut pada seekor simpanse bernama Koba. Meski simpanse itu terlihat tidak ramah pada manusia, namun sejauh ini Koba lah yang paling tenang di antara simpanse lainnya. Koba. Hi, I'm Will. Really calm. No. Saat proses memberikan serum, terjadi gangguan teknis yang menyebabkan serum itu mencemari udara dan mengenai Franklin yang tanpa sengaja maskernya terlepas. Franklin, get your mask on! Setelah diberi serum tersebut, Stephen melihat Koba menunjukkan peningkatan kecerdasan yang lebih cepat daripada serum sebelumnya. Bahkan ia mampu menulis nama belakang Stephen dengan sempurna. Sejauh ini tidak ada gangguan berarti pada Koba dan semua berjalan dengan baik. Akan tetapi, sejak insiden di ruang lab, Franklin merasa tidak enak badan bahkan bersin darah. Ada kemungkinan tubuhnya tercemari ALZ-113 saat berada di ruang lab sebelumnya. Malam itu di penangkaran, seekor orang utan mengajak Caesar berbicara dengan bahasa isyarat. Orang utan itu berkata, belakangan ini simpanse-simpanse di sini dibawa pergi entah kemana yang tentu saja mereka dibawa ke Genesis. Esok harinya, Will datang menjenguk Caesar. Ia berkata bahwa saat ini belum bisa membawanya pulang dan masih menunggu pengadilan memutuskan pembebasannya. Selepas kepergiannya, Caesar menjadi frustasi karena Will mulai tidak memperhatikannya. Sebagai simpanse cerdas, Caesar tentu saja tidak diam begitu saja. Diam-diam ia mempelajari tempat penangkaran mencari apakah ada celah untuk kabur keluar. Malam harinya, Caesar menggunakan batang kayu untuk membuka kandangnya lalu keluar. Ia mendatangi kandang gorila lalu membebaskannya. Gorila yang sudah lama dikurung itu kegirangan lalu berterima kasih kepada Caesar. Setelah itu ia membuka kandang bos kera agar keluar ke halaman bermain lalu memukulnya.
Kali ini Caesar tidak takut kepadanya. Jika berani macam-macam, maka ia akan berhadapan dengan Kong. Caesar kemudian memerintahkan agar dia memberitahu semua kera yang ada di sini siapa pemimpinnya. Sementara di rumahnya, Charles menolak diberi serum. Ia tidak membutuhkannya karena merasa ajalnya sudah dekat. Hey! Keesokan paginya, Will melihat para petugas itu melakukan uji coba tanpa izinnya. Seharusnya Franklin tuh ada di sini melakukan pengawasan, lalu mereka memberitahu kalau Franklin sakit parah selama 2 hari. Dan ternyata Stephen lah yang memberi perintah uji coba tersebut. Ia berkata bahwa serum 113 berhasil pada semua kera. Koba sudah membuktikannya bahwa kecerdasannya meningkat berlipat-lipat. Akan tetapi Will masih harus memantau apakah serum tersebut berhasil. Bagaimana jika ternyata serum itu berbahaya? Bukannya mengobati tapi bekerja seperti virus yang justru akan membahayakan keselamatan manusia. Stephen tidak peduli, dia tetap akan melanjutkan penelitian meski tanpa dirinya. Kemudian di tempat lain, Franklin datang ke rumah Will karena ada hal penting yang harus ia beritahu. Tapi saat ini Will tidak ada di rumah. Tetangganya datang menegurnya, lalu tanpa sengaja Franklin bersin darah mengenai wajahnya. Kemudian di penangkaran, Will menyogok kepala petugas untuk membebaskan Caesar. Akan tetapi Caesar menolak ikut pulang lalu menutup pintu kandangnya. Para kera kemudian memberi dukungan kepada Caesar karena dia lebih memilih tinggal daripada pergi bersama manusia. Sore itu Caesar membagikan biskuit kepada warga penangkaran. Ia berharap para kera mau bersatu agar kuat melawan manusia. Tapi si orang utan menunjukkan bahwa monyet itu bodoh dan tidak sepintar Caesar. Orang utan beruntung ia pernah bekerja di sirkus jadi lebih cerdas dibandingkan yang lainnya. Malam itu Caesar diam-diam menyelinap keluar dari penangkaran. Tidak sulit baginya mengingat kode keamanan pintu lalu pulang ke rumah Will. Caesar sebenarnya sangat merindukan Will, namun ia punya misi yang lebih penting. Dia ingat kalau Will menyimpan serum yang pernah diberikan kepada Charles di dalam kulkas, lalu mengambil serum-serum itu untuk diberikan kepada warga kera di penangkaran. Sehari setelah warga kera menghirup serum, perilaku mereka berubah menjadi tenang. Mata mereka berubah menjadi hijau terang yang tandanya serum itu bekerja dengan baik. Kepala penangkaran pun heran melihat kera-kera itu berkumpul seperti sedang melakukan rapat. Sementara di laboratorium, Gensis meningkatkan produksi serum 113 tanpa tahu resiko apa yang akan terjadi. Lalu di rumahnya, Franklin ditemukan sudah tidak bernyawa akibat tercemar serum 113 sebelumnya. Lalu di penangkaran, Landon melihat Caesar masih di halaman bermain lalu memaksanya masuk kandang dengan alat kejut listrik. Caesar kemudian menangkisnya, lalu untuk pertama kalinya ia mengucapkan sebuah kata yaitu no. Kejadian ini mengambil kisah asli di film originalnya, di mana ada seekor kera mengucapkan kata tidak untuk menunjukkan kecerdasannya. He said no. Meskipun para kera itu berhasil mengkudeta penjaga, Caesar tidak mengizinkan para kera menyakiti manusia. Akan tetapi, Landon nekat menyerangnya dengan alat kejut listrik. Dan terpaksa Caesar menyiram air yang membuat Landon kesetrum karena ulahnya sendiri. Caesar kemudian ingat perkataan Will bahwa kera-kera dijadikan subjek penelitian di laboratorium. Malam itu juga Caesar menuntun warga kera kabur dari penangkaran lalu menuju Gensis. Sementara itu di penangkaran, polisi datang melakukan penyelidikan. Melalui kamera CCTV, mereka melihat Caesar dan para kera itu melakukan kudeta. Bahkan mereka mendengar Caesar bisa berbicara. Kemudian di tempat lain, Caesar dan warga kera menyerbu kantor Gensis. Mereka membebaskan semua kera yang ada di sana termasuk Koba. Berita kematian Franklin pun didengar Stephen. Mereka mendapat laporan bahwa Franklin tercemar serum 113. Serum itu malah menginfeksi seperti virus dan membunuh manusia tapi tidak berdampak pada kera. Setelah melihat kekacauan yang terjadi di kantor Gensis, Stephen memerintahkan agar polisi membunuh kera-kera itu sebelum membahayakan manusia. Caesar dan kawannya saat ini mendatangi kebun binatang. Mereka membebaskan kera-kera yang ada di sana lalu menuntun mereka menuju hutan nasional Redwood.
Polisi mengetahui kawanan kera itu berada di jembatan San Francisco menuju hutan Redwood. Lalu mereka mengerahkan pasukan untuk menghadang sisi seberang sebelum kera-kera itu menyeberang. Caesar memerintahkan para simpanse memanjat, sementara para orang-utan bergelantungan di bawah jembatan demi keamanan. Sementara Caesar dan kawanan gorila akan mengatasi petugas yang menghalangi jalan mereka. Mereka tidak takut meski polisi itu bersenjata. Di tengah kekacauan itu, helikopter yang ditumpangi Stephen datang menembaki kawanan kera. Caesar mencoba menghentikannya, lalu polisi mengarahkan tembakan kepadanya. Lalu Kong datang membiarkan tubuhnya tertembak kemudian menjatuhkan helikopter tersebut. Kematian Kong membuat Caesar sangat sedih, lalu memerintahkan warga kera segera menuju hutan Redwood. Tak lama setelah mereka sampai di hutan, Will menyusul mencari Caesar. Tiba-tiba Koba menyerangnya, untungnya Caesar datang menyelamatkannya. Will membujuk Caesar agar mau ikut pulang bersamanya dan berjanji akan menjaganya. Caesar kemudian berkata bahwa dia sudah pulang. Will akhirnya mau mengerti hutan ini adalah rumah sesungguhnya bersama kera-kera lainnya. Beberapa waktu sejak kejadian tersebut, tetangga Will yang sebelumnya terkena bersin Franklin mulai menunjukkan gejala infeksi. Dia adalah seorang pilot dan saat ini bepergian ke berbagai negara. Sudah bisa ditebak, infeksi tersebut akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya film pun selesai. Kisah film ini masih berlanjut di film keduanya, di mana terjadi pandemi di seluruh dunia yang mengancam populasi manusia akibat serum 113. Meski film ini menghadirkan cerita baru, film ini masih punya tujuan yang sama, yaitu tentang kebangkitan bangsa kera di mana nantinya manusia bukan lagi penguasa dunia, melainkan harus berdampingan dengan para kera atau lebih parahnya kera akan menjadi penguasa permukaan bumi. Hal tersebut sesuai dengan judulnya yaitu The Planet of the Apes. Semua terjadi karena efek serum penyembuh yang awalnya didesain untuk menyembuhkan Alzheimer, tapi malah meningkatkan evolusi kecerdasan pada spesies kera. Kalau di film originalnya diceritakan bahwa peradaban manusia hancur akibat peperangan, sementara kera dan hewan-hewan lainnya tidak terdampak. Selama ribuan tahun, kera-kera itu berevolusi menjadi cerdas sementara manusia menjadi primitif. Yang terakhir adalah terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.